Sementara yang orang yang masih menguasai, yang paham dengan konten-konten kearifan lokal itu biasanya berada di dalam ada pelosok-pelosok yang kebetulan infrastruktur digitalnya sulit. Dan ini yang saya alami ketika COVID mulai. COVID mulai terus mahasiswa saya harus belajarnya online. Nah itu kadang-kadang ada rasa sedih, marah, ketawa gitu. Bahkan ketika saya lagi ngajar, di belakangnya lewat ayam. Sedang lamanya kuliah, amaknya yang ribut, memberak-berakan itu. Kenapa? Karena mereka amaknya dia nonton saja. Ada sedang enak video, joget. Ternyata kuliah online itu tidak menarik. Satu, kuliah online itu bikin jenuh. Interaksi yang baik itu adalah tetap muka. Kita paham ekspresinya, paham situasinya, kita paham. Dan kemudian kurangnya keterampilan digital. Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau waktunya panjang ini, saya akan membypassnya penggunaan AI untuk membuat konten digital, tapi merancang konten digital. Nanti selanjutnya setelah hasilnya dapat, silakan gunakan aplikasi-aplikasi AI yang Bapak Ibu sekalian mungkin digunakan. Kemudian dominasi budaya global. Pengguna TikTok, pengguna Instagram itu didominasi oleh orang-orang berusia 18 sampai 34 tahun. Nah, orang-orang ini biasanya sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya global. Mereka tidak lagi pengen tahu tentang misalnya tari pantak. Kalaupun ada tari piring, mereka ingin melihat tari piring ya sekedar hanya soal gerakan saja. Tapi tidak pernah mencoba melihat filosofi dari piring itu. Hari ini kita hanya melihat tari itu hanya sebagai simbol seni, tapi tidak pernah kita lihat sebagai simbol budaya. Ini masalahnya. Sehingga budaya kita tidak berakar. Nah sayangnya di pemerintahan tampilkan tari-tari, tapi tidak mencoba menjelaskan filosofi tari itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang paham dengan tari, maka melihat orang menari itu kadang kesal ya. Kenapa? Tari Minang itu asalnya gerakannya itu gerakan silat. Maka tidak ada yang gemulai. Nah kalau ada yang gemulai menarikan lagu tari Minang, itu bukan tari Minang. Nah gerakannya itu silat. Jadi dasarnya silat, kemudian mencoba menceritakan kehidupan petani dengan gerakan silat. Nah itu dengan tari-tarian itu. Nah sekarang kan dibuat gemulai, gak keren ya. Tari Minang itu kerennya karena gerakannya itu energi. Dan kemudian kurangnya apresiasi. Jarang sekali pemerintah yang mengapresiasi konten-konten budaya. Terus hoax dan distorsi. Nah, hoax ini yang paling banyak hari ini. Maka salah satunya Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan pendekatan filter bubbles dan echo chambers itu, Bapak Ibu sekalian sudah bisa meminimalisir kemungkinan terserang penyakit hoax ini. Di hoax ini penyakit apa? Kenapa? Karena hoax itu memang orang sudah punya niat untuk membuat informasi yang salah. Itu hoax. Nah beda dengan misinformasi, dia tidak berencana membuat informasi itu menjadi salah. Tetapi ketika sampai di tangan orang, ternyata orang salah memahaminya. Sama halnya awak mengejek sesuatu model itu masih awak elok, tapi karimuan orang beda. Itu misinformasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, jika ada masalah jangan kesembarangan orang menyelesaikan masalah. Ketika
masalah itu disampaikan ke sembarangan orang, Bapak Ibu sekalian harus siap-siap dengan konsekuensinya. Ketika suatu saat nanti masalah itu diobral orang, aja berang loh. Jadi kalau kita masalah itu memang perlu diceritakan ke orang lain, tapi pilih orangnya. Aja orang yang model kok nggak dong. Siapa petang cek tapi kusuri ya. Ku cukui awak berdua saya tahu. Iya. Siapa mau? Yang siapa kode kawan lah kerap saya kan? Hanya pakai pasti mana itu. Yang cerita orang lain ada nama menceritakan dari kawan kerap saya cerita orang kerap. Mereka gitu. Yang itu kan punya kawan kerap loh. Ada cerita kawan kerap. Yang itu akhirnya lah sedunia tahu. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti ini sudah sekali itu saja. Makanya hati-hati. Kalau tidak bisa menahan, cari orang yang paling paham dengan diri kita. Biasanya nggak banyak orang itu. Orang yang paham dengan kita itu paling dari 1000 teman kita paling cuma 1 yang paham dengan diri kita. Yang selebihnya pura-pura paham. Yang selebihnya pengen kita hancur. Wow. Nah ini juga kurangnya regenerasi tokoh budaya. Selalu kita sering dengar bahwa kenapa anak muda hari ini seperti ini karena kurangnya panutan. Menurut Bapak Ibu sekalian, betul nggak kurangnya panutan hari ini? Anak-anak kurang ajar ini itu karena kuat kurangnya panutan. Gini sekalian, ini mohon maaf kalau cara berpikir saya agak salah. Kenapa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak bisa menjadi panutan hari ini? Karena terlalu sibuk untuk mencari uang. Dulu kan hanya Bapak, Ibu penyelamat di rumah. Sekarang Ibu juga tampil sebagai pencari uang itu. Nah akibatnya di luar berlomba-lomba. Ironis ini Bapak Ibu sekalian. Memang iya Kita mencari uang supaya anak kita berhasil baik di masyarakat maupun masa depannya. Tetapi dengan bekerjanya kedua-duanya kita sudah membypass apa yang kebiasaan di rumah. Kenapa? Karena ibunya sudah sibuk bekerja. Boleh kadang kita bekerja sampai malam. Tapi kalau tidak model itu Pak, hidupan hari ini susah. Iya, kadang-kadang memang pikiran kita yang buat susah. Kenapa? Kadang-kadang juga target kita yang buat susah. Dulu handphone 1, sekarang butuh 2. Iya. Dulu hanya kita beli paket pulsa, sekarang beli paket data. Dulu paket datanya cukup 30.000 satu bulan, sekarang sudah 300.000 sebulan. 2 handphone. Enggak cukup lagi, pakai lagi, langganan lagi di rumah. IndiHome. Untuk pengeluaran itu dibutuhkan uang 5 juta. Hanya untuk itu saja. Agak kurang sedikit itu ngambuk. Pengeluaran banyak. Pengeluaran itu kan kita yang membuat. Lama-lama memang menjadi kebutuhan, tapi itu sebenarnya kebutuhan yang kita ciptakan.